Padul akan melaksanakan praktek coaching. Benar sekali. Nah, baik Padul, sebelum Padul melaksanakan praktek coaching, Padul harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini ya. Nah, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama praobservasi, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baik, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Nah, hal ini untuk melihat apakah percakapan praktek coaching yang dilakukan oleh Padul itu sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta gitu ya. Nah, dan nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Nah, tentunya percakapan coach ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Padul ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu mungkin Padul. Ya. Dalam pra-observasi ini, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Padul kali ini dalam proses coaching kali ini? Baik, tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi pertama mendengarkan aktif, yang kedua hadiran sepenuhnya, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Sebutkan secara spesifik kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan? Secara spesifik tentunya saya yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Jadi indikator seperti apa yang Bapak inginkan? Saya menginginkan ketika coach itu curhat ke saya, tentunya saya berusaha untuk merespon dengan mendengarkan secara aktif apa-apa saja yang dialami oleh coach. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk hadir sepenuhnya dan bisa memberikan solusi yang terbaik melalui kesadaran dirinya. Oke, baik Padul. Sekian dulu ya pertanyaan praobservasi kali ini. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali setelah pelaksanaan coaching. Silakan Bapak untuk melaksanakan coaching. Semoga sukses Padul. Amin. Terima kasih. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya saya Pak? Alhamdulillah Padul. Boleh saya minta waktunya? Boleh Pak. Apa yang bisa dapat saya bantu untuk Pak? Begini Pak, saya ingin cerita ke Bapak tentang antusiasme diri saya di kelas Pak. Ya. Terus yang Bapak lihat apa? Ini Pak, kalau saya perhatikan antusiasme siswa dalam belajar di kelas dengan saya itu mulai berkurang Pak. Berkurang ya. Ya. Nah, menurut Pak sendiri apa sih yang menyebabkan murid Pak ini berkurang motivasinya? Kalau saya perhatikan antusiasme belajar murid saya itu berkurang, ya kemungkinan metode dari saya yang dibosankan Pak. Kemudian saya kira belajar matematika itu adalah pembelajaran yang cukup susah Pak. Berat ya. Kemudian kedepannya mungkin saya dalam melakukan tugas saya itu siswa itu tidak melakukannya secara keseluruhan. Tadi Pak A sudah mengatakan bahwa pelajaran matematika katanya pelajaran yang berat Pak ya. Kemudian tadi juga Pak A menyebutkan bahwa metode yang Bapak gunakan tuh membosankan dan tugas-tugas yang menumpuk katanya. Nah, untuk memperbaiki masalah motivasi anak Pak sendiri, apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak A? Untuk kedepannya saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Berpusat pada muridnya. Saya akan memberikan pembelajaran seperti melalui PowerPoint ya Pak ya. Kemudian menayangkan video-video yang hidup. Nah itu ya. Sehingga anak itu antusias ya. Ya Pak. Itu langkah yang tepat sekali Pak A. Jadi misalnya perhatian anak supaya dia termotivasi lagi, biasanya itu dengan menghadirkan kebutuhan-kebutuhan atau pentingnya mempelajari matematika mungkin itu Pak A ya. Nah sekarang Pak A nanti setelah melihat mempraktekkan tadi yang Pak A sebutkan seperti menayangkan melalui PowerPoint, kemudian yang video itu banyak. Nah, seberapa yakin Pak A untuk mengembalikan motivasi anak ini? Ya, yang begitu yang saya ajar itu sampai nilai 7 aja gitu Pak. Seperti nilai 7. Ya. Harapan Bapak? Harapan saya dengan begitu siswa
akan antusiasme dalam belajar, tidak membosankan gitu Pak. Kemudian dalam pengumpulan tugas juga saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak gitu Pak. Banyak. Baik Pak, luar biasa sekali rencana yang akan Pak lakukan. Mudah-mudahan dengan metode-metode yang baru, kemudian dengan tugas-tugas yang lebih spesifik ya, sehingga anak kembali termotivasi untuk belajarnya, dan mudah-mudahan matematika bisa menjadi mata pelajaran yang difavoriti juga oleh anak yang selama ini kan kelihatan horor ya Pak ya. Nah, kalau berdasarkan skala nih Pak, skala yang Pak capai saat ini kira-kira kalau dari 1 sampai 10 itu di angka berapa Pak? Untuk saat itu ada di skala 6 Pak. Skala 6 Pak ya. Berarti lumayan masih tengah-tengah Pak ya. Nah, harapan Bapak ingin mendapatkan skala berapa untuk keberhasilan ini Pak? Ya, kedepannya ada nilai 8 guys, bagus Pak. 8 sudah bagus ya. Baik Pak A, mudah-mudahan Pak A bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah Pak A siapkan. Kedepannya itu lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar Pak ya. Oke, bagaimana Pak setelah pertemuan kita hari ini, apakah masih ada yang perlu kita bicarakan atau masalah-masalah yang harus kita obrolkan lagi? Dari pengolahan tadi saya bisa mencari semester sendiri tentang permasalahan yang selamat Pak ya, mudah-mudahan berhasil, dan luar biasa terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bercerita ke saya terkait permasalahan-permasalahan yang sedang Pak alami itu Pak. Terima kasih Pak atas bantuan Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih juga, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Tadi Pak Dul sudah melaksanakan coaching bersama Pak A ya. Nah, kira-kira menurut Pak Dul apa yang sudah didapatkan setelah coaching terkait indikator yang ingin dicapai oleh Pak? Saya tadi alhamdulillah setelah melaksanakan coaching mendapatkan curhatan-curhatan dari coaching mengenai permasalahan yang dihadapi terkait masalah bahwa pembelajaran matematika itu dirasa oleh anak-anak sangat memberatkan, dan memang secara kalau kita lihat bobot matematika memang dianggap luar biasa susah ya. Nah, sehingga tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak itu akan melakukan penelitian mengenai tentang metode-metode yang akan dia lakukan untuk kedepannya lebih baik lagi yang bisa berpihak kepada anak. Ya, baik Pak Dul. Tadi saya perhatikan Pak Dul sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita ya. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak Dul, kira-kira menurut Pak Dul lagi setelah Pak Dul melaksanakan coaching ini kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Dul? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai Pak Dul, terima kasih sudah berbincang dengan Assalamualaikum Pak Din, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Bagaimana Pak? Baik juga. Alhamdulillah Pak Din. Iya. Pak Din, pada hari ini Pak Din akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya, bersama Pak Dul tadi. Ya. Nah, sebelum melaksanakan praktek coaching, di sini Bapak harus memahami beberapa penilaian dari praktek coaching ini ya Pak ya. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, pada pelaksanaan, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, yang pertama kita akan diskusikan adalah tentang bentuk penilaian ya Pak ya. Nah, dalam penilaian nanti akan dinilai apakah Bapak telah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tirta atau belum ya Pak ya. Nah, nanti di sana Bapak akan bagaimana kehadiran Bapak penuhnya, kemudian mendengarkan aktifnya, dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berupa itu ya Pak ya. Nah, jadi di sini juga Bapak akan dinilai bagaimana si coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya ya. Nah, tentunya percakapan dari
dari coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Iya. Di antaranya adalah pemberitaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari observasi ini Pak, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak pada coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu mungkin Pak. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang akan lebih dikembangkan secara spesifik oleh Bapak? Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Nah, apa indikatornya yang Bapak inginkan dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Indikator yang saya inginkan, jadi mudah-mudahan si coach bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baiklah Pak. Sekian dulu pertanyaan dari saya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah pelaksanaan coaching nanti. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Pak Dul. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Din. Waalaikumsalam. Pak Dul tadi ada apa nih? Pak Din, mohon maaf untuk waktunya, saya ingin bicara dengan Pak Din. Oh iya, boleh. Mau bicara tentang apa nih Pak Dul? Saya sebagai wali kelas yang akhir-akhir ini saya melihat anak kelas saya itu ada satu anak kelas itu yang kelihatannya lebih pendiam, murung, menyendiri, kemudian motivasi belajar juga seolah-olah menurun gitu. Oh, jadi Bapak ingin membicarakan tentang anak yang kehilangan motivasinya dalam belajar, begitu ya Pak Dul ya? Betul. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak Dul? Saya ingin mendapatkan dan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan apa yang dihadapi oleh anak ini, Pak. Baik. Nah, kalau dari pengamatan Bapak nih, berbicara soal pembelajaran apa yang dia seperti Bapak ini, seperti yang menurut Bapak ini nih? Saya ingin berharap si anak ini kembali motivasinya meningkat lagi, kemudian juga menjadi periang, tidak pemurung seperti saat ini. Oh, jadi tidak ada lagi anak yang tidak fokus dalam belajar ya, tidak ada lagi anak yang kehilangan motivasi dalam belajar, begitu Betul Pak? sekali. Oke, baik Pak Dul. Kalau misalnya dari level 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Dul, murid Bapak ini ada di angka berapa nih? Saya perkirakan murid saya ini di angka 4. Dengan kondisi di angka 4 tadi, nanti setelah praktek coaching ini, Bapak ini di angka berapa? Ya, tentunya saya berharap ingin paling tidak di angka 8 lah, Pak. Syukur-syukur sampai 10. Baik. Apa yang Bapak lakukan untuk membawa ke angka 8 atau 10 ini? Saya pertama akan mencoba mengajak bicara anak ini kenapa motivasinya menurun, kemudian saya dekati, saya persuasif, saya ngobrol dari hati ke hati, yang mudah-mudahan dia keluar permasalahan yang dihadapinya seperti apa, sehingga saya tentunya bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk meningkatkan motivasi anak. Bapak sudah melaksanakan itu? Itu baru akan saya lakukan Pak setelah saya identifikasi permasalahan si anak ini kenapa bisa menurun begini motivasinya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memotivasi anak itu sehingga kembali tumbuh motivasi dalam belajarnya sehingga pembelajaran di kelas menjadi lancar. Ya. Dalam pemikiran Bapak nih, kapan ya akan melaksanakan itu? Dalam waktu dekat ini Pak, dalam waktu dekat ini saya akan mencoba mencari tahu. Sebenarnya saya sudah beberapa mengambil datanya, teman-temannya menanyakan dari kapan anaknya milik murung. Kemudian saya coba berkomunikasi juga dengan orang tuanya, ternyata ya memang ada permasalahan di keluarga Pak, yang membuat anak ini jadi menurun. Oh, jadi ada permasalahan keluarga juga ya gitu ya, yang membuat motivasi anak itu menurun. Jadi bukan masalah di sekolah atau bersama temannya di kelas Bukan, gitu ya. lebih ke keluarga. Baik Pak Dul, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan singkat ini, apakah Bapak sudah ada solusi atas permasalahan masalah atas kegundahan hati Bapak ini? Baik Pak, dari obrolan ini paling tidak saya mendapatkan solusi bagaimana kedepannya saya harus melakukan
Iya. pada kadar pendekatan seperti apa yang akan saya lakukan ke anak tersebut supaya bisa meningkatkan kembali motivasi kita. Baik Pak Dul, insya Allah nanti kita bicara lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi untuk mengetahui sampai sejauh mana nih hasil yang sudah dipraktekkan oleh Pak Dul. Sudah cukup Pak Dul atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya cukup dulu Pak. Nanti setelah kita melihat tindak lanjut dari kondisi anak ini, insya Allah nanti saya ingin menghadap lagi ke Baik Pak Dul, terima kasih ya sudah mau ngobrol dengan saya nih. sama-sama. Saya terharu nih bisa diajak ngobrol sama Pak Dul. Sudah sekian mungkin Pak Dul. Ya Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya Pak, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya bicara masalah kondisi anak itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dul, semoga lancar. Amin Pak. Barusan Pak Didin sudah melakukan coaching bersama Pak Dul ya. Iya, alhamdulillah Pak. Tadi saya perhatikan proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Nah, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak dalam pasca observasi ini. Iya Pak. Nanti yang pertama, nah, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi melakukan coaching dari Pak Dul? Saya merasa senang karena mungkin saya bisa menjadi pendengar yang baik buat Pak Dul sehingga Pak Dul mempunyai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Alhamdulillah ya, Bapak telah selesai dan Pak Dul sudah secara senang mendapatkan solusinya dari Pak. Iya, betul Pak. Nah, tadi juga Pak, saya melaksanakan observasi dari hasil pengobatan saya bahwa Bapak tadi telah melaksanakan observasi coaching sesuai dengan kriteria ya, sesuai dengan pertama dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi pikiran bermasalah, Bapak tadi telah menggali apa yang kelebihan dan kekurangannya dan pada diri Pak Dul, kemudian menunjukkan rencana aksi dan tanggung jawab, ya Pak ya. Bagian terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak lebih kembangkan untuk kedepannya? Mungkin kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan itu yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Betul baik. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah proses coaching kita ini berjalan dengan lancar. Kita akhiri saja ucapan alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam Pak Dul. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Pak A hari ini akan melaksanakan coaching ya bersama Pak Indi. Iya Pak. Baik Pak A, sebelum melaksanakan coaching ini ada beberapa tahapan yang menjadi rubrik penilaian dari proses pelaksanaan coaching Bapak ya Pak ya. Iya. Sebelum dilaksanakan coaching, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak A? Untuk coaching nanti Pak, saya inginkan tentang hadirat penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan satu lagi itu dengan menjadi pendengar yang aktif. Baik, jadi nah dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan di pelaksanaan coaching kali ini Pak? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama adalah tentang menjadi pendengar yang aktif Pak, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti dua itu dulu Pak ya? Iya. Baik, kalau gitu selamat untuk melakukan coaching ya Pak ya. Nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi setelah Pak melaksanakan coaching. Baik, silakan Pak, semoga sukses untuk proses coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Din. Mohon maaf mengganggunya, kali Bapak sedang tidak sibuk, saya mau ngobrol nih sebentar. Silakan Pak, tidak apa-apa. Oh ya, terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Nah gini Pak, saya itu sedang bingung di kelas, murid-murid saya itu ada yang sering berisik gitu kan Pak ya. Nah bahkan ada juga yang tidak fokus dalam mendengarkan ketika saya mengajar itu. Mereka itu hanya mereka itu fokusnya menggambar, bahkan mencoret-coret di buku gitu Pak. Nah ini saya sudah mencoba menegurnya, tapi mereka itu setelah saya tegur beberapa saat kemudian ya gitu lagi Pak, gitu kurang konsentrasi lagi dalam belajar gitu. Ada yang berisik lagi, ada yang coret-coret lagi, ada yang menggambar di buku tulisnya gitu Pak. Kalau gitu ya. Jadi di kelas Bapak ada seorang anak yang tidak fokus dalam belajar
bisa memperhatikan gurunya ketika mengajar, dan pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang anak-anaknya kondusif gitu Pak, sehingga anak-anak bisa memperhatikan guru ketika mengajar. Jadi anak itu harus memperhatikan guru dalam belajar. Nah, betul begitu. Nah, kalau untuk situasi sekarang, ini kan tadi ideal itu berarti kan nilainya itu maksimal ya. Iya. Kalau misalkan kondisi sekarang dari 1 sampai 10 itu ada di posisi mana? Mungkin di posisi angka 5 Pak, karena masih ada yang tidak memperhatikan guru ya, tidak konsen, tidak fokus gitu ya. Ada juga yang mencoret-coret buku tulisnya, menggambar gitu kan. Ada yang berisik ngobrol dengan temennya gitu. Mungkin di angka 5 mungkin Pak. Ya. Nah, untuk nantinya ke depannya mau di angka berapa pada targetnya itu? Mungkin di angka 7 sudah cukup maksimal Pak, sudah cukup bagus, atau kalau tidak, kalau mudah-mudahan bisa di angka 8 gitu Pak. Begitu ya. Oke, Pak Din. Bisa diceritakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Didin untuk mencapai target tadi? Yang akan saya laksanakan, yang mungkin kenapa anak-anak tersebut kehilangan fokus dalam pembelajaran, mungkin saya terlalu monoton dalam mengajar gitu Pak Ayah. Nah, nanti insya Allah kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran lewat PowerPoint, video pembelajaran di Infokus mungkin gitu Pak. Terus LKPD-nya jadi lebih baik lagi, mungkin lebih kreatif lagi, dan intinya akan merancang sebuah pembelajaran yang berfokus pada murid gitu. Ya, jadi itu kedepannya Pak itu akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti memberikan pembelajaran lewat fokus gitu Pak ya? Iya betul Pak. Ya. Kapan itu akan dilaksanakan itu? Insya Allah secepatnya Pak. Insya Allah secepatnya saya akan menerapkan pembelajaran itu. Nah, kemudian tadi selain merancang pembelajaran yang menyenangkan, saya juga akan mungkin nanti memasukkan ini Pak, memasukkan ice breaking yang lebih kreatif, lebih menyenangkan, lebih diterima oleh anak mungkin gitu. Dan secepatnya insya Allah akan saya laksanakan. Oh, bagus Pak, mungkin ya. Jadi Bapak nanti akan memberikan ice breaking supaya anak itu terasa senang untuk belajar ya Pak ya? Iya betul. Nah, untuk menjaga komitmen Bapak itu, siapa kira-kira yang bisa diberikan bantuan untuk mengingatkan komitmen Bapak tadi? Oh iya, saya akan mencoba meminta bantuan dari guru Penjas, mungkin Penjas yang mengajar di kelas saya. Kemudian juga selain itu saya akan meminta bantuan dari guru PAI mungkin, pelajaran agama. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Didin laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ekspektasi Bapak aja ya. Iya. Dan barangkali nanti kita untuk kedepannya bisa ngobrol lagi untuk mengetahui keberhasilan yang telah Pak Didin laksanakan. Baik Pak. Gimana Pak Didin setelah kita ngobrol hari ini, apa yang Pak Didin rasa? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya sekarang merasa lega gitu, karena ternyata solusi yang saya punyai sesuai dengan apa yang Bapak sarankan juga gitu. Jadi saya sudah sedikit plong, insya Allah mungkin saya bisa mempraktekkan apa yang jadi tujuan saya. Ya, barangkali masih ada hal yang perlu disampaikan dari Pak Didin. Mungkin sementara cukup dulu Pak. Nanti insya Allah kalau ada apa-apa mungkin nanti saya menghubungi Bapak lagi ya. Ya Pak Didin, saya akan selalu siap untuk ngobrol dengan Pak Didin, gitu ya. Kita untuk perbincangan kali ini kita sudah sekian ya Pak Didin ya. Iya. Terima kasih ya Pak Didin ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Tadi alhamdulillah sudah melaksanakan tes coaching banyak. Ya. Nah, menurut Pak A sendiri, apa saja yang Pak A capai dari kompetensi yang tadi? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan kalian berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target kita itu Pak ya. Dan itu Pak, tadi Pak Didin juga bisa mengutarakan tentang permasalahan yang ada pada dirinya dan mendapatkan solusinya. Baik. Iya, baik Pak A. Tadi juga saya sudah mengamati dan mencatat dari apa yang tadi di obrolan yang dilakukan oleh Pak A dan Pak Didin. Dan alhamdulillah Pak A sudah sesuai dengan alur kita yang sudah Pak A tadi ingin kembangkan juga. Kemudian kira-kira untuk berikutnya Pak yang akan dikembangkan lagi kompetensi apa yang akan Bapak gali berikutnya? Yang lebih dikembangkan lagi tentunya saya akan
mengembangkan lagi kompetensi tentang cara bertanya itu Pak ya. Cara yang membuat pada coaching saya supaya saya bisa menggali lagi apa yang permasalahan yang ada pada coaching tersebut. Oke, baik, luar biasa Pak Anya. Sekali lagi selamat sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.